warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Siti Fadila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab dengan judul Pembelajaran Aswat dan Menyimak. Adapun pembahasannya yaitu tentang hakikat, yang kedua tentang tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk tiap level yaitu mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Yang ketiga yaitu tentang bahan ajar, yang keempat media, yang kelima teknik pembelajaran menyimak, dan yang keenam yaitu evaluasi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat. Keterampilan menyimak atau istima adalah proses mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap pesan, serta memahami makna yang disampaikan pembicara. Ada beberapa kata kunci pada kegiatan menyimak atau mendengarkan, yaitu adanya bunyi dan bahasa lisan sebagai objek yang disampaikan, kemudian adanya unsur kesengajaan dan perhatian dari menyimak, adanya berbagai tujuan yang diinginkan dan dicapai seperti mengenal, identifikasi, memperoleh informasi. Dengan demikian, hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat memahami bunyi ujaran. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk tiap level, mubtadi, mutawasid, dan mutaqaddim. Menurut Yunus dan Abdurrauf Syekh merinci tujuan pembelajaran istima untuk level pemula. Yang pertama, mengenal bunyi huruf Arab. Yang kedua, membedakan bunyi huruf berharokat pendek dan panjang. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Yang keempat, mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol tulisan. Yang kelima, mengenal bunyi huruf yang bertasydid. Yang keenam, mengenal bunyi huruf yang berharokat ganda atau sukun. Sementara menurut Madkur mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran istima itu cair, lebih komprehensif untuk semua level pembelajaran bahasa Arab. Dulu dengan mencakup pertama, mengidentifikasi bunyi ujaran atau huruf dalam kalimat bahasa Arab. Yang kedua, mengkategorisasi berbagai ujaran bahasa Arab. Yang ketiga, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Yang keempat, menangkap kesimpulan dari keseluruhan teks yang didengar. Yang kelima, menganalisis kebenaran dari kandungan teks yang didengar. Yang keenam, memberikan penilaian terhadap isi teks yang didengar. Tujuan pembelajaran istima atau pembelajaran menyimak pada level mutaqaddim atau level pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai materi pembelajaran istima atau belajar menyimak mengacu kepada tujuan pembelajaran istima untuk berbagai level. Maka materi pembelajaran istima itu secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf kata atau mufrodat kalimat dan paragraf dan wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Semua materi tentunya harus disusun dan dikemas sedemikian rupa dalam pembelajaran terprogram dan terencana serta diurut secara gradual dan kompleks atau tema yang dipilih sesuai dengan program pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan oleh lembaga masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Mengacu kepada pengajaran bahasa istima pada berbagai level, maka materi pembelajaran istima secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf kata atau mufrodat, kalimat dan paragraf, wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Semua materi harus disusun dan dikemas sedemikian rupa dalam pembelajaran terprogram dan terencana. Ada dua jenis materi pembahasan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Arab. Materi yang disampaikan oleh guru dan materi real dari orang Arab itu sendiri. Adapun yang selanjutnya yaitu media. Media pembelajaran secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istima atau kegiatan menyimak
adalah rekaman baik berupa audio saja maupun audio visual. Namun menurut sini dalam pembelajaran istima bisa memanfaatkan berbagai media yang mudah dan dapat tidak membutuhkan biaya yang mahal. Misalnya memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas seperti bacaan, surat kabar, majalah, alat tulis menulis dan lain sebagainya. Untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami teks dalam bahasa Arab ini atau dalam pelajaran istima, guru juga bisa menyediakan gambar yang sesuai dengan kandungan teks, karena gambar tersebut itu bisa dibuat oleh guru memakai gambar yang sudah ada dalam catatan tersebut. Gambar tersebut harus benar-benar mengilustrasikan isi kandungan teks media pembelajaran istima. Yang bisa dimanfaatkan guru adalah media pembelajaran istima yang dimanfaatkan guru adalah media audiovisual, dan guru bisa juga memanfaatkan dan mengefektifkan pelajaran Maharoh Al-Kalam. Yang selanjutnya yaitu teknik pelajaran menyimak. Yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran atau RPP. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, merumuskan tujuan yang spesifik dan jelas. Yang ketiga, menyiapkan materi sesuai tujuan dan level siswa. Yang keempat, menyiapkan media yang diperlukan. Yang kelima, merancang suasana belajar yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu mengkondisikan siswa agar siswa itu fokus memperhatikan bahan simakan. Yang ketujuh, memvariasikan kegiatan dan melibatkan semua siswa. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa untuk membedakan bunyi huruf yang membedakan makhluknya yang berimplikasi pada perbedaan makna. Yang kedua yaitu mengukur kemampuan siswa untuk menyimak kata yang tepat sesuai dengan yang digelar. Yang ketiga, mengukur pemahaman siswa terhadap berbagai kalimat sesuai dengan informasinya. Yang keempat, mengukur pemahaman siswa terhadap kandungan wacana umum, media terutama maupun gagasan pendukung. Yang kelima, dengarkan lalu pilih bentuk tulisan huruf dan sebutkan hurufnya sesuai dengan kata-kata yang didengarkan. Ada juga istimewa atau untuk tingkat menengah. Yang pertama, tes penguasaan kosakata. Yang kedua, tes penguasaan struktur kalimat. Yang ketiga, tes pemahaman paparan atau dialog sederhana. Adapun ada tes istimewa untuk tingkat mutaqaddim atau tingkat atas. Yang pertama, ada tes pemahaman wacana atau dialog secara global. Yang selanjutnya, tes pemahaman rinci atau detail dari wacana atau teks dialog. Yang selanjutnya, tes pemahaman wacana atau teks dialog secara komprehensif. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Mungkin cukup sekian pemahaman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.